keberadaan di sini itu penghuninya adalah satu yang dibilang Nyimas Kincring ya. Nyimas Kincring itu adalah seorang ratu. Nyimas Kincring itu yang mempunyai kecantikan yang luar biasa kalau orang lihat mah gitu ya di sini, dengan memakai sebuah mahkota dengan kereta kencana yang dia tunggangi di sini, dan dikawal dengan dua penjaga yang tinggi besar di sini gitu. Oke, tadi kita udah dari Goa dan kita udah podcast beberapa menit di situ Bang ya. Cuman itu belum terlalu detail karena memang agak pengap ya, untuk ngomong juga agak gimana gitu. Nah, sekarang kita lagi bersama dengan Bang Alan yang tadi juga podcast bareng, dan sekarang masih apa? Pak Didi. Pak Didi. Nah, Pak Didi di sini sebagai apa, Pak? Saya pengelola Gua Garunggang. Pengelola Goa Garunggang. Nah, Pak, saya kan tertarik nih Pak ya untuk mencari dari horor ini Pak, karena menurut saya di sebuah goa yang konotasinya pun itu tempat pertama lembab, terus kedua pasti punya sejarah yang itu pun udah dari tahun lalu gitu, bukan yang dibuat kan. Jadi artinya itu punya cerita sendiri gitu. Nah, dari kejadian-kejadian yang pernah ada, tapi ini sebelumnya mungkin yang cerita horor itu bagi sedikit orang ada yang bilang mengira-ngira ya. Cuman ya udahlah, itu orang nanti aja gitu. Di sini ngomongin berdasarkan pengalaman aja Pak ya. Nah, dulu tuh jadinya gimana nih Pak? Dulu nih dengan adanya gua di sini kan saya juga bertanya-tanya gitu ya tentang gua ini tempat apa sih gitu kan. Satu pernah bertanya sama orang tua atau orang yang agak ngerti lah tentang sifatnya mistis gitu ya di sini. Mereka orang seperti mistis itu apa sih gitu. Mereka jawab di sini tuh apa aja yang ada gitu kan. Pernah bercerita juga orang yang tahu tentang mistis di sini bahwa dulu ini adalah tempatnya persemediannya Prabu Siliwangi. Ya. Terus satu tidak panjang, mungkin ini tempatnya persemedian atau persinggahan waktu itu ya. Nggak begitu panjang juga saya tentang itu gitu. Dan saya gitu sebagai yang akan mengelola di sini, yang akan berkecimpung di dalam gua di wilayah ini gitu, saya akan bertanya gitu, tentang penghuninya atau penunggu di sini tuh siapa sih gitu kan. Jadi kan sering kita atau ritualnya gitu kepada siapa gitu kan, yang jaga atau yang pemangku di sini gitu. Di Gua Garunggang ini gitu. Ternyata kalau saya sih sering ritual itu tentang keberadaan di sini itu penghuninya adalah satu yang dibilang Nyimas Kincring ya. Nyimas Kincring itu adalah seorang ratu yang memakai mahkota. Kalau saya sendiri sih belum melihat secara wujud asli, tapi orang-orang sih bilang seperti itu, yang Nyimas Kincring itu yang mempunyai kecantikan yang luar biasa kalau orang lihat mah gitu ya di sini, dengan memakai sebuah mahkota dengan kereta kencana yang dia tunggangi di sini, dan dikawal dengan dua penjaga yang tinggi besar di sini gitu. Tentang keberadaan beliau saya juga tidak bisa menempatkan di mana adanya, yang penting dia ada sebagai pemangku di wilayah gua ini. Tapi tepatnya di dalam guanya tersendiri ini pernah diduduki oleh Prabu Siliwangi ini Pak ya? Betul. Untuk bersemedi atau mungkin waktu itu bersemedi di zamannya beliau ya waktu itu. Tapi untuk saat ini Pak ya, kayak banyak sih kejadian-kejadian yang dari teman-teman tersendiri itu menceritakan gitu. Kadang-kadang suka ada terjadi seperti kalau kita terlalu asik di dalam gua atau terlalu apa ya gitu. Itu kadang-kadang suka ada yang kesurupan gitu. Ya. Suka ada. Pernah ada gitu ya. Saya pernah beberapa kali menanganin masalah orang yang kemasukan tentang Nyi Ratu tersebut gitu. Bahkan kami pun sangat kesulitan kalau misalkan udah masuknya roh tersebut. Kami pun suka memanggil orang-orang yang bisa untuk
mengembalikannya, untuk memulihkannya. Nah, kan ketika kesurupan ini pasti kan ada yang memasuki nih Pak. Itu yang memasukinya itu siapa Pak? Ya itu Nyi Mas Kincring itu. Nyi Mas Kincring itu. Iya, dia adalah seorang ratu. Dalam wujudnya dia adalah seorang ratu penguasa di sini. Entah itu dari keturunan apa, entah dari keturunan mana, saya pun belum tahu detail itu ya tentang itu. Yang jelas ada alirannya dengan waktu penguasa tanah Pasundan zaman dulu, karena dia tuh kalau udah kesurupan Nyi Mas Kincring itu, walaupun itu orang tidak bisa berbahasa Sunda akan bisa bahasa Sunda, ngomongnya akan Sunda. Itu biasanya apa yang diobrolin Pak dari sini Roro Kincring? Kadang dia tuh bilang agak terganggu atau gimana. Kadang saya tuh suka sama orang ini gitu. Seperti itu sih biasanya. Itu ada garis turunan dengan Nyi Roro Kidul nggak Pak? Karena kan memang di sini kan arahnya ke selatan Pak ya? Iya. Ini kemungkinan sih ada garis ke situ. Karena dengan adanya ratu, biasanya ratu-ratu penguasa yang dijuluki dengan nama perempuan itu biasanya ada kaitannya dengan Nyi Roro Kidul biasanya. Secara mistisnya kami pun belum terangkat semua ya, itu belum terkeluar karena kami di sini masih baru. Kedua, kami pun sangat kesulitan untuk mencari orang-orang yang ngerti di bidang itu. Ya, kalau masalah itu tentang adanya pemangkunya itu sangat jelas. Kami pun di sini kalaupun ada apa-apa, kalau harus secara ini, kami pun selalu meminta atau memohon jangan sampai mengganggu kami di sini gitu. Ternyata pada Nyi Mas Kincring tersebut. Gitu. Pernah nggak pakai ada orang yang berani kayak menantangin atau kayak gimana? Belum pernah. Belum. Kami pun di sini tidak membolehkan karena misalkan kalau ada ritual yang wajar-wajar aja gitu ya. Itu biasanya ritual ini seperti apa Pak? Bersemedi berapa hari gitu? Kalau ritual di sini itu seperti misalnya di sini mau ada acara, mau ada kegiatan apalah gitu, kita tuh harus sungkem dulu lah gitu ya. Itu gimana sungkemnya? Biasa secara adat kami di sini, di adat Sunda biasa dengan dibilangnya dibilangnya kalau kita mau ini teh ritual itu ya kalau kita sama kayak di Jakarta aja, misalnya kita mau nyelamatin apa, gitu. Maksudnya ke situ juga. Sama sih seperti itu. Sampai ada yang kayak bawa-bawa sesajen kayak gitu. Oh enggak masuk ke situ. Karena di sini mungkin percayanya kalau misalnya udah gitu. Misalnya kita udah selamatan atau apa udah aja. Yang penting kita minta keselamatan aja di sini. Tawasul gitu. Ya, tawasul. Maksudnya ke situ kayak gitu. Nah, dari kejadian teman-teman yang udah pernah datang nih Pak ya. Ketika dia pulang itu ada cerita yang aneh-aneh gitu nggak Pak? Kadang ada sih kalau orang-orang mana, tapi kalau saya di sini mah belum ya. Kadang memang orang sini iya. Kalau orang wah tadi saya lihat di sini katanya, lihat mana saya emang nggak pernah gitu. Tapi ya biasanya kalau pendatang ya, gitu, lebih banyak. Kadang suka ada sih cerita, tapi saya sih itu sih bisa saja halusinasi, iya, bisa aja. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya cerita dari apa Pak? Itu sering melihat ada wujud yang tinggi besar gitu. Ya, kadang ada yang ketemu melihat seorang perempuan cantik luar biasa gitu. Ya itu yang tadi saya sebutkan itu. Tapi mungkin ada nyambungnya, dan itu ceritanya 1-2 orang atau emang udah banyak? Udah banyak sih, banyak cerita-cerita begitu. Tapi alhamdulillah itu tidak pernah mengganggu, tidak pernah, paling secara ada penampakan itu pun ketika ada hal-hal yang mungkin kurang inilah gitu, kurang sekali kata orang Sunda kurang tarapti gitu kan. Mungkin mengganggu atau mungkin dia kalau misalnya kan dia udah suka, mungkin dia suka ngeliat gitu. Ya kayak gitu aja maksudnya. Kalau misalnya ada orang yang mengganggu ke sini ceroboh dalam tata bicaranya atau apa, mungkin dia bisa ngeliatin wujud atau bisa maksudnya kesurupan bisa masukin dia untuk biar lebih menghormati aja. Ya. Itu sih termasuknya tergantung kita juga sih. Kalau kita mungkin masuknya ceroboh atau dalam tata bicara kita sembarangan, ya kayak gitu terjadi kayak gitu aja. Seperti itu. Berarti dari Prabu Sliwangi ini berdampak saat ini Pak ya, dari sejarah zaman dulu ya. Berarti ini gua ada ketika Prabu Sliwangi Pak ya? Ya, sudah ada.
di zamannya Prabu Siliwangi dulu itu memang sudah ada. Gua ini mungkin dulunya terbentuk secara alam ya, jadi karena prasejarah apa gitu. Karena Prabu Siliwangi itu katakanlah udah ke sininya ya. Gitu. Tapi dulu ada pas penjajahan Belanda atau Jepang dulu nggak Pak? Kayak ada cerita-cerita dari leluhur Bapak gitu? Ada dulu itu kalau di zamannya itu udah kesini lagi tuh. Ada tuh dulu itu memang di zaman penjajahan Belanda itu kan sering tidak aman dengan dikatakannya company, company gerombolan Pak. Kalau di sini tuh antek-anteknya company itu bahkan sering menjarah hasil tani warga, hasil pangan warga. Nah dulu itu bahkan di sini tuh tempatnya persembunyiannya. Kalau pengen selamatnya mereka dari company atau dari gerombolan-gerombolan itu ya ke sini. Mereka ngumpet di sini untuk menyelamatkan keluarganya dan sandang pangannya di sini waktu itu. Tapi terlihat Pak dari tahun berapa yang masih ada orang Belandanya sendiri? Apa udah lama atau angkatan Bapak atau dulu bapaknya Bapak itu pernah cerita gitu? Dulu itu sebelumnya tahun 45 itu bahkan sebelumnya tahun 45 beberapa puluh tahun yang lalu lah dari situ juga kalau udah lama. Tapi balik lagi nih Pak ya, ke horor Pak, yang mendasarkan kayak orang nih biar nggak macem-macem tuh apa sih Pak? Biar apakah boleh nggak sih ketika saya masuk ke gua itu tujuannya untuk pengen ngelihat setan gitu? Pengen lihat setan ya? Nggak, kadang kan orang-orang kita kan kayak gitu. Ya itu sih tergantung keinginan sih sebenarnya Mas ya. Kalau kita kadang pas kita mah pengen A, pengen B gitu kan, pengen melihat ini, pengen itu kadang-kadang di sini aja kalau misalkan orang nggak percaya dengan halnya tidak adanya penghuni gitu, kadang-kadang itu nampak secara seketika. Di warga banyak Pak di sini? Kalau warga-warga sini sih udah enggak sih. Kalau warga mah memang udah ajrih gitu Mas ya, udah ajrih kalau di sini tuh udah tahu. Bahkan mereka udah bilangnya jangan ganggu, jangan, kami pun cuma pengen lewat, cuma pengen numpang gitu. Makanya nggak pernah terjadi dengan warga sini. Baik, terima kasih Pak ya bincang tentang kejadian ini, karena kita juga sebagai generasi juga menghormati leluhur kita. Betul. Ya entah itu Nyi Roro Kincling ini atau kerabatnya yang mungkin ingin menampilkannya tersendiri gitu Pak ya. Oke, thank you Bang Alan buat sharing di podcast, dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe channel Down to Earth ID, channel Gasan Albak, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video ke teman-teman kalian. See you guys.